Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di atas kebaikan. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa ta'ala yang memudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan kita lanjutkan dengan talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita ke dalam sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka si hamba akan dimudahkan, difahamkan untuk urusan agamanya. Dan salah satu jalan untuk bisa memahami agama ini adalah dengan duduk di majelis ilmu. Semoga Allah pula menjadikan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan kelak mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi kita hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita sampai pada bab terakhir di hadis terakhir di bab yang keempat tentang bab kejujuran. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-60. Hadis yang terakhir dalam pembahasan bab kejujuran di bab yang keempat. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang ke-5 insyaAllah. Datang sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli diberi kesempatan atau memiliki hak khiyar selagi mereka belum berpisah. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar atau hak pilih, yaitu mau meneruskan transaksinya ataukah dibatalkan selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika mereka jujur dan transparan mengenai barangnya, jujur menyebutkan bahwasanya barangnya demikian dan demikian, transparan menyebutkan tentang kekurangan barangnya, tidak ditutup-tutupi, tidak yang KW dikatakan super, tidak dikatakan barangnya buruk tapi dikatakan baik, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada jual beli tersebut, baik dari penjualnya maupun dari pembelinya.
Sebaliknya wa in katama wa kadzaba mukhitat barakahu bai'ihima. Tetapi jika mereka menyembunyikan, merahasiakan tentang aibnya barang, ya tidak disebutkan, ya misal barangnya ini, atau kita menjual hewan binatang ternak misalnya, ya ada cacatnya, ada sakitnya, tetapi tidak disebutkan kalau dia sedang sakit, maka dia menyembunyikan aibnya dan dia berdusta atas barang yang dia jual, ya maka yang demikian akan menghapus keberkahan dari transaksi tersebut. Ini salah satu hadis yang menjadi dasar dalam muamalah jual beli, ya, karena di sana ada tuntunan dari Nabi SAW terkait dengan hak khiyar, hak memilih apakah meneruskan jual beli itu ataukah membatalkannya. Di dalam Islam hak khiyar itu ada 3, yaitu khiyar majelis, khiyar karena aib barang, atau khiyar karena merasa dibodohi. Hak khiyar sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang definisi khiyar itu apa? Yaitu huwa haqqul aqid fi fashil aqdi au imdhaih, yaitu hak pelaku akad, pembeli, penjual dan pembeli, untuk membatalkan atau melanjutkan akadnya, ya. Li zuhuri musawwirin syar'iyyin au bi muqtada, yang demikian ini karena ada alasan syar'i, syariat membolehkan, atau karena ada kesepakatan di antara keduanya. Jadi yang dimaksud dengan hak khiyar adalah hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli yang alasannya karena ada alasan syariat atau karena ada kesepakatan di antara penjual dan pembeli. Ini mungkin bagi para pedagang sangat berharga. Insya Allah ada faedah nanti di belakang. Keterangannya adalah yang pertama, hak khiyar, nanti ada hak khiyar majelis, ada hak khiyar aib, hak khiyar karena kita dibodohi. Hak khiyar ini apa yang melandasi atau hikmahnya apa? Yaitu untuk melindungi tidak hanya bagi penjual tapi juga bagi pembeli. Sehingga Islam itu tidak mendatangkan kemudorotan bagi orang yang sedang bertransaksi. Bayangkan kalau kemudian tidak ada hak khiyar, kita dipaksa beli, ternyata barangnya cacat, barangnya ada aib dan tidak bisa dikembalikan, maka ini justru mendolimi pembeli, ya. Atau kemudian penjualnya misalnya ingin membatalkan, tetapi karena tidak adanya hak khiyar, kemudian penjualnya tidak jadi melempar barang ke pembeli yang lain yang mungkin menawarnya lebih tinggi harganya. Maka ini ada perlindungan dari Islam atas penjual dan pembeli. Hikmah lainnya adalah agar terjadi keridhaan di antara mereka. Karena transaksi jual beli itu harus ada keridhaan, tidak boleh karena terpaksa, ya. Jangan orang dipaksa harus beli barang kita, itu tidak boleh, ya. Atau penjual dipaksa untuk menjual barangnya yang ternyata harganya di bawah yang seharusnya, ini juga tidak boleh. Maka harus ada keridhaan di antaranya. Maka hak khiyar ini muncul, ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi catatan kita adalah hak khiyar itu ada karena adanya akad. Jadi hak khiyar itu tidak muncul dengan sendirinya. Hak memilih melanjutkan jual beli ataukah menunda atau membatalkan jual beli itu karena ada asalnya, yaitu apa? Ada akad. Kalau tidak ada akad, maka hak pilih ini tidak muncul. Saya kasih ilustrasi. Ada seorang penjual, ya, penjual pakaian misalnya. Kemudian ada pembeli datang, ya ini banyak lapak gitu ya, entah di pasar atau di mana saja. Nah, kemudian pembeli konsumen kita
misal kita konsumennya, lewat kemudian kita tertarik dengan salah satu baju yang ada di lapak si penjual. Kemudian kita lihat-lihat, kan tentu kalau kita mau beli kan lihat-lihat dulu, apakah pas dulu apa enggak. Tapi tidak ada omongan, saya mau beli apa enggak. Harganya juga tidak memulai untuk membuka harga. Paling penjualnya cuma bilang, ayo silakan dicoba, ini harganya murah, ini bahannya bagus, paling demikian saja. Kemudian pembelinya kita konsumen kemudian pergi. Selang berapa waktu atau beberapa jarak dari lapak yang kita tadi berhenti, kita kok ternyata tertarik dengan baju salah satu yang kita lihat-lihat tadi, balik lagi. Nah, ternyata baju yang kita inginkan dalam perjalanan balik lagi tadi itu ternyata sudah terbeli oleh konsumen lain. Bisa dipahami ilustrasinya? Nah, kemudian kita marah sama penjualnya. Loh, tadi saya itu mau beli kok dijual ke orang lain. Kira-kira boleh enggak? Boleh. Tidak boleh. Tidak boleh marah pembelinya. Kenapa? Enggak ada akad. Loh, tadi enggak nawar kok. Kan enggak ada deal-dealan tadi kan. Enggak ada pembicaraan tentang harga, tidak ada pembicaraan tentang ini harganya berapa, ini kualitasnya berapa, ini dan enggak ada. Cuma dilihat-lihat tok, ternyata tertarik di beberapa waktu balik lagi terjual. Maka konsumen kita enggak boleh marah. Kenapa? Tidak ada akad. Lah, hak khiyar itu ada karena ada akad. Ilustrasi berikutnya, kita sudah milih barang, sudah lihat barangnya, kita sudah tawar-tawaran. Biasanya kalau di kita, di bangsa kita, kalau sudah berapa harganya itu biasanya disebut awal dari akad. Kalau kita nggak nanya harga, maka tidak terjadi akad berikutnya. Karena prosesnya akan dimulai dari kita nanya harga kan. Kemudian nawar, itu lebih dalam lagi kalau orang nawar. Nah, kemudian ada deal. Ya. Nah, maka yang seperti ini hak khiyar muncul. Maka untuk meniadakan atau memutuskan hak khiyar tadi, maka konsumen pindah ke tempat lain. Maka ini yang namanya kan hak khiyar majelis. Masih satu majelis, masih satu tempat. Kalau sudah pindah ke tempat lain, maka hak khiyarnya selesai. Kecuali ada muncul lagi aib barang. Loh, barangnya kok nggak sesuai sama speknya. Tadi katanya bajunya lengannya bagus, ternyata yang satu kanan pendek, yang kirinya panjang. Tolak sisian, dikembalikan. Ini namanya ada khiyar karena aib. Maka kita kembalikan tidak jadi, maka itu boleh. Ya. Lalu bagaimana kalau online? Hak khiyarnya bagaimana? Batasannya seperti apa? Yaitu kata para ulama, kalau dari majelis tadi itu satu tempat, kita pindah ke tempat lain maka selesai. Tapi kalau online itu lewat telepon. Kalau misalnya telepon ke penjualnya, Pak, saya butuh ini. Selama telepon ini belum ditutup, maka majelis itu masih disebut satu majelis. Kalau kita online lewat WA misalnya, maka selama HP kita ini masih jalan terus, belum diakhiri, kita nggak ganti aktivitas, maka ini disebut tetap satu majelis. Atau kalau lewat aplikasi misalnya, lewat ngirim permintaan, atau kita pembeli nuliskan nama kita permintaan. Nah, selama sampai ini dikirim, maka dianggap satu majelis. Bisa dipahami? Karena kan selama ini kita tidak hanya offline kalau belanja, kan kadang online juga. Maka di sana juga dibahas oleh para ulama. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu hak khiyar itu ada karena ada dua alasan. Yaitu alasan yang disebabkan oleh syariat sehingga boleh membatalkannya atau meneruskannya, atau karena ada kesepakatan di antara pelaku. Ya. Misalnya penjualnya mengatakan demikian, Pak, silakan barangnya dibawa, 2 hari nggak cocok dikembalikan. Itu namanya hak khiyar. Dan kapan batasannya? Ya terserah, kesepakatan di antara keduanya. Bisa sepekan, misalnya sepekan nanti balik lagi, nah, itu boleh. Berarti ada kesepakatan di antara keduanya. Atau karena sebab yang pertama karena syariat, yaitu apa? Karena masih dalam satu majelis. Yang kedua karena ada aibnya barang, sehingga kemudian kita merasa, loh ini kok nggak sesuai sama yang disebutkan. Ada kekurangan yang penjual tidak menyebutkan, maka pembeli boleh mengembalikan.
Ini bagian dari hak khiyar. Karena kalau tidak nanti rusak nanti akadnya. Atau yang ketiga karena dia dibodohi. Mungkin harganya seharusnya rendah tapi ditinggikan. Dia nggak tahu harga pasaran misalnya. Nah, maka yang seperti ini dia, ternyata harganya sekian. Setelah dia ngecek di marketplace, daftar harga sekian, ternyata saya dibodohi ini. Maka dikembalikan boleh. Karena termasuk dari alasan yang disebabkan oleh syariat. Kemudian yang keempat, hak khiyar itu berlaku bagi akad yang sifatnya mengikat, yang disebut dengan akad lazim. Bukan berlaku bagi akad yang sifatnya jaiz atau boleh. Contohnya apa? Akad yang sifatnya lazim yaitu jual beli, sewa menyewa, ya. Atau yang disebut dengan akad istisna. Kalau jual beli kita sudah paham ya, sewa menyewa juga sudah paham ya. Itu khiyar berlaku di situ. Atau akad istisna. Apa akad istisna? Ada yang tahu? Yaitu akad kita pesan barang untuk dibuatkan. Itu namanya akad istisna. Nanti masuk di sana akad salam. Ya, ngasih duit dulu untuk dikerjakan karena barangnya bahan bakunya belum ada. Dan ini ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi yang kuat adalah diperbolehkannya. Ya. Misal gini, ada seseorang atau kita pesen makanan untuk acara 1 minggu ke depan, pesen 10 kotak, habis 2 juta barangkali, ya misal. Kemudian penjualnya, pembuatnya kue makanannya minta DP, kan biasa seperti itu kan, DP 500.000. Ya. Kemudian selang beberapa hari kemudian kita nelpon sama yang pembuat yang akan kita pesan tadi, Pak, maaf saya batal, nggak jadi, tolong kembalikan DP-nya. DP-nya yang sudah saya kasih 500 tolong dikembalikan. Boleh enggak? Yang seperti ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh karena akad istisna, ya, akad untuk membuatkan barang, pesan sesuatu itu termasuk akad yang mengikat. Jadi orang tidak boleh sepihak membatalkan, tidak boleh. Karena nanti akan merugikan penjual. Penjualnya sudah kadung beli bahan-bahan. Atau kalau bukan makanan, penjual berharap dia akan dibeli oleh kita. Ternyata kita membatalkan sepihak. Padahal barang ini boleh jadi sudah ada yang ngirik-ngiriki sebelumnya. Tapi karena kita DP, kemudian kita nggak menjualkan pada orang lain. Jadi rugi. Maka tidak boleh sepihak konsumen kemudian membatalkan transaksi seperti ini. Karena ini transaksi yang lazim, mengikat. Maka tidak boleh tidak ada hak khiyar. Tapi kalau yang hak akadnya jaiz yang boleh, itu boleh sepihak dibatalkan. Hak yang jaiz itu misalnya apa? Utang piutang, pinjam meminjam. Orang minjami, terus gak situ tak tarik mana duit, boleh saja. Atau yang pinjam mengatakan enggak, saya enggak jadi pinjam, ya boleh saja. Jadi boleh sepihak. Ya. Atau sifatnya wakalah, wakil, itu pun juga boleh, sepihak boleh. Misal saya nyuruh si A, tolong belikan saya soto di warung sana. Kemudian saya berpikir ulang, mas nggak jadi mas, sotonya sudah kenyang. Saya telepon dia, nggak jadi beli. Maka boleh. Jangan hanya ngeyel, tadi kan saya disuruh beli, nggak usah ngeyel. Karena ini termasuk akad yang jaiz boleh. Atau hanya mengatakan, Pak, saya nggak jadi belikan sampean. Kenapa? Saya ada perlu. Maka boleh membatalkan tidak jadi membelikan soto. Karena ini sifatnya wakil. Bisa dipahami ya contohnya ya. Nah, ini di masyarakat terjadi yang seperti ini. Ya. Tujuannya apa? Untuk melindungi hak-hak dari konsumen serta penjual. Ya. Kemudian yang kelima, pembatalan akad itu ada 2. Ya, membatalkan akad itu ada 2 macam. Karena sebab syar'i, yaitu ada 2, yaitu karena sebab syar'i dan karena ada kesepakatan di antara keduanya, sama dengan hak khiyar tadi. Yang kedua, karena pembatalan itu tanpa sebab. Jadi membatalkan beli,
Ya, itu boleh jadi karena ada sebab yang disebutkan oleh syariat, karena barangnya itu speknya nggak sesuai, ada cacatnya, ada aibnya, atau karena pembatalan itu nggak ada sebabnya secara syar'i. Misalnya demikian, seseorang mau beli mobil, sudah dibayar 500 juta, dicoba-coba sampai di rumah, ternyata mobilnya ada mesin yang tidak enak, dan itu tidak disebutkan oleh penjualnya. Ada interior dalamnya yang sudah mulai dirubah, yang tidak sesuai sama speknya. Maka ini kalau dikembalikan, dibatalkan, maka ini boleh karena sesuai syariat. Tapi kalau beli mobil, pulang ke rumah, sudah deal, ini sudah dibayar 500 juta, kemudian kita pulang ke rumah, ternyata istri kita ngomel-ngomel. Loh, ya ngapain beli mobil? Kita masih punya kebutuhan ini, belum bayar cicilan ini, cicilan ini. Loh, ngapain beli mobil? Mobil yang lain loh masih ada. Karena suaminya takut sama istrinya, dikembalikan mobilnya. Enggak jadi beli. Ya, Pak, saya kembalikan mobilnya. Ini mobilnya masih utuh, ya, belum saya apa-apakan. Tolong uangnya 500 kembalikan lagi. Loh, kenapa? Dimarahi istri saya. Sudah ada mobil yang lain di rumah, ngapain beli lagi? Atau beli handphonenya masih segelan, ya, di toko A. Kemudian sampai di rumah kita dapat hadiah bonus handphone yang speknya sama. Duh, kenapa kok dapat ada 2 HP untuk saya? Tak kembalikan lagi. Pak, saya kembalikan utuh barangnya, saya nggak jadi beli, uangnya tolong kembalikan 3 juta, misalnya HP-nya sekian. Boleh tidak? Boleh tidak? Dikembalikan boleh tidak? Ini yang disebut dengan nama iqalah. Iqalah itu pembatalan yang sifatnya tidak wajib untuk diterima, tapi dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak wajib memang. Penjualnya kalau mengatakan, loh sampean kan sudah beli, sudah deal sama saya, ya sudah bawa aja mobilnya, bawa aja HP-nya, saya nggak mau nerima lagi, boleh, nggak salah penjualnya. Tapi kalau penjualnya, ya sudah kalau gitu, barangnya toh juga masih utuh kok, kan HP-nya masih segelan, uangnya juga dikembalikan utuh, tidak ada yang dirugikan kan? Apa yang dirugikan? Pembelinya apa yang rugi? Uangnya utuh, balik 3 juta. Penjualnya balik HP-nya utuh, nggak dirusak, segelnya masih utuh. Apa yang dirugikan? Nah, maka yang seperti ini tidak wajib memang untuk menolak pembatalan tadi. Tapi kalau mau menerima pembatalan tadi, ada jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di hadis nomor 3460. Di Ibnu Majah nomor 2199 dan di Musnad Imam Ahmad ada di nomor 7122 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala musliman aqalahu Allah asratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menerima pengembalian barang dari seorang muslim, sifatnya kayak tadi itu, karena pembatalan yang tidak ada sebabnya syar'i, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya nanti di hari kiamat. Wahai para pedagang, ini hadis yang jadi motivasi. Boleh memang menolak, boleh, tapi kalau ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah, terutama bagi penjual, maka terima pengembalian tadi. Pembatalan tadi terima saja. Bisa enggak kita menebus dosa kita dengan harga 3 juta? Ya Allah, saya punya 3 juta, ya Allah, tebus salah saya, ya Allah, ampuni dosa saya dengan 3 juta. Ada gitu? Belum tentu diterima sama Allah. Ini bisa diampuni dosa kita lewat kita menerima pengembalian barang orang yang tidak jadi beli dengan kita, yang harganya barangkali 3 juta. Mungkin kurang dari itu. Beli mur baut nggak jadi, Pak, saya kembalikan. Ternyata mur baut saya sudah ketemu di rumah, tak kembalikan. Harganya mur baut berapa? Murah. Tapi kita rela menerima pengembalian dari saudara kita, Allah mengampuni dengan sebab mur baut yang kita terima. Enak tidak, Pak?
Ini motivasi bagi para pedagang agar kita mau berlapang dengan saudara kita. Karena sifat dasar manusia itu untuk urusan dunia itu tidak mau lepas memang. Betul? Sifat dasar manusia itu seperti itu. Dan sifat pedagang terkhusus itu tidak mau rugi, pengennya untung. Tapi Allah janjikan bagi para pedagang yang mau menerima pengembalian barang, pembatalan yang barangnya utuh kok, kita nggak dirugikan kok, kita bisa jual lagi walaupun harganya sepele. Tapi Allah tidak nyebutkan soal minimal, tidak nominal, Allah nggak nyebutkan ini. Tapi ini dari sisi menerimanya pembatalan akad pembelian dari saudaranya. Allah ampuni dosa kita. Masya Allah. Berapa banyak dosa yang diampuni bagi para pedagang setiap kali dia mengembalikan barang-barang yang tidak jadi dibeli dari penjualnya. Tapi konsumen yo jangan kemudian ngetes penjual. Sik ketane wong akeh dosane ketane. Sik kita beli wong sak RT sak RW kompak janjian beli barang terus gak sida kabeh dibalekno maneh. Soalnya ketane wong akeh dosane. Dikasih kasih pahala biar dia diampuni dosanya. Ini tidak boleh juga. Ya tidak boleh. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu keindahan agama kita, karena agama kita mengatur tentang yang sifatnya jual beli. Ya, selama transaksi itu ada keridhaan, kemudian ada kejujuran di antara keduanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Rasulullah tadi menyebutkan jika mereka berdua jujur, mereka berdua transparan, ya jujur transparan, maka para pedagang itu peluang untuk meraih surga itu sebenarnya lebih besar. Pedagang itu peluang untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Demikian pula peluang untuk dimasukkan neraka pun juga besar. Ketika dia tidak jujur, ketika dia nimbang, ngurangi timbangan, akan kena ayat apa? Wailul lil mutaffifin. Itu tidak hanya bagi pedagang jemaah sekalian. Ya, ketika menafsirkan ayat tersebut, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah itu menyebutkan tidak hanya bagi pedagang secara khusus, orang yang curang dalam menimbang. Yang ayat di situ disebutkan kan, yaitu pedagang yang curang, yang Allah nanti akan ancam dengan nerakanya Allah, yaitu yang kalau dia menjual dikurangi, tapi kalau beli minta ditambah. Itu tidak hanya berlaku khusus bagi pedagang, tidak, tapi bagi setiap siapa saja, kata beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah, yang menjalankan ada beban kewajiban dan dia menerima hak, tetapi dia mengurangi kewajiban dan tapi minta haknya penuh terus. Kerja 8 jam sehari, masuk akadnya di perusahaan jam 8, pulang jam 4. Kemudian dia jam 3 sudah keluar kantor. Ini namanya mengurangi kewajiban dia pada perusahaan, tapi minta haknya utuh, gajinya utuh, nggak mau dikurangi dia, maka kena ayat tadi. Jadi tidak hanya bagi pedagang, tapi bagi siapa saja yang tidak menjalankan kewajiban yang sudah dibebankan pada dirinya berdasarkan akad yang dia terjadi dengan perusahaan, tapi dia minta utuh haknya terus. Kan perusahaan bisa saja ngurangi gaji dia. Karena apa? Dia jam sekian sudah keluar. Jam sekian seharusnya dia include semua pekerjaan dia tangani sampai 8 jam. Karena akadnya 8 jam dalam sehari dia kerja. Maka ikuti 8 jam itu. Sudah selesai Ustaz urusan saya. Ya tunggu sampai jam 4 pulang. Kecuali atas izin pimpinan. Nah, yang seperti ini banyak kita jumpai jemaah sekalian. Tidak di masa pandemi sekarang ini ya. Kalau di masa pandemi ini enggak banyak orang keluyuran. Sebelumnya itu banyak sekali orang keluyuran dengan pakaian instansi tertentu, seragam tertentu. Di mana? Di mall belanja, enggak pakai surat tugas. Alasannya apa? Ya sekalian pergi, sekalian ikut teman ngantar dan seterusnya. Nggak boleh ya. Ngurangi kewajiban kita. Kita minta haknya penuh. Nggak boleh. Ya nanti kena ayat tadi soalnya. Ya. Maka
menjadi seorang pedagang itu peluangnya sebenarnya besar, tapi juga ancamannya juga besar juga. Tapi pedagang yang amanah, Allah jamin surga untuk dirinya. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang menjadi seorang pedagang, ketika dia menjual, dia harus transparan, jujur menyampaikan barangnya. Bukankah Nabi SAW beliau marah ketika melihat pedagang kurma mencampur kurma yang basah dengan yang kering? Nabi mengatakan, mengapa tidak engkau pisah yang basah dengan yang kering agar pembeli konsumen itu memilih sesuai dengan harga yang dia punya. Ini tidak diaduk atau ditaruh di bawah, sehingga yang aibnya itu tidak kelihatan. Ini namanya menipu. Tidak ada keberkahan bagi penjualan seperti ini. Ya, kadang orang itu pengennya untungnya banyak, Pak. Ya biasalah, ya namanya dalam prinsip ekonomi kan gitu ya. Ya, pengeluaran dikit, hasilnya banyak. Ya, modalnya dikit, hasilnya banyak. Ini semua orang gitulah, enggak pedagang saja. Ya, tapi terutama bagi pedagang, karena hadis ini berkaitan dengan pedagang. Ya. Jadi demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, penutup dari bab tentang kejujuran yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau tutup dengan sebuah hadis yang berkaitan dengan akad jual beli, yang jika jujur, jika transparan, terbuka, maka akan ada keberkahan di antara keduanya. Jika sebaliknya, maka tidak akan ada keberkahan pada jual beli tersebut. Apalah gunanya harta yang banyak ketika jual beli ternyata hasilnya tidak berkah. Ya, keberkahan itu kan kebaikan yang Allah tambahkan pada sesuatu. Lah kalau tidak ada keberkahan, untuk apa kita uang banyak tapi biasanya Bang, kalau uang itu enggak berkah, hasilnya enggak berkah, itu cepat dapat, cepat keluar. Tanpa alasan yang kita enggak masuk akal. Entah motornya tahu-tahu tabrakan, harus reparasi sekian juta, entah mobilnya tahu-tahu harus diservis, entah tahu anaknya sakit, macam-macam alasan. Kenapa? Harta yang dia peroleh enggak berkah. Ya. Tapi jangan kemudian langsung matanya nunjuk-nunjuk orang ya. Wah, ketokane Pak Iku kita. Oh, jangan juga. Kita tidak boleh menjustifikasi orang. Ini contoh yang global yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini menjadi ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf jika ada yang kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.